Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Halo. Hari ini kita gali lebih dalam buku Transformed dari Marty Cagan dan Silicon Valley Product Group. Sumber kita rangkuman konsep kunci dan testimoni penting dari bukunya langsung. Yap, betul. Nah, misi kita nih, kita coba bongkar bareng apa sih sebenarnya model operasi produk atau product operating model ini. Kenapa juga ini jadi penting banget sekarang, terus perubahan apa aja yang perlu kalau mau adopsi model ini? Ini penting buat Anda yang ingin perusahaannya ya lebih lincah, lebih inovatif pakai teknologi. Oke, kita mulai aja ya. Boleh? Jadi, gampangnya gini. Model ini tuh cara kerjanya perusahaan-perusahaan teknologi top sekarang. Gimana caranya mereka bisa konsisten bikin produk yang disukai pelanggan, tapi juga nguntungin bisnisnya. Oke. Ini bukan cuma soal, prosesnya ABC bukan. Tapi lebih ke prinsip-prinsip dasar. Misalnya, fokusnya ke hasil atau outcomes. Bukan cuma bikin fitur atau output. Terus, lebih mentingin inovasi yang jalan terus daripada cuma ngejar target jangka pendek yang kaku. Gitu sih intinya. Menarik. Ini kedengarannya beda banget ya sama model lama yang mungkin banyak kita temui. Buku ini kan nyebut contoh kayak feature tim yang cuma jadi pabrik fitur gitu ya, nunggu pesanan dari stakeholder. Betul. Atau yang sales driven. Semua didikte target sales jangka pendek. Nah, iya. Dan model-model kayak gini, seperti yang diceritain di buku tuh walau anonim ya, sering bikin perusahaan yang tadinya jagoan pasar malah jadi lambat, terus kalah saing. Jadi, apa sih yang dorong perusahaan buat berubah ke model baru ini? Wah, dorongannya banyak dan kuat. Bisa karena, ya jelas, kompetisi makin ketat. Terus ada teknologi baru yang disruptif, kayak AI generatif sekarang ini kan. Itu mengubah peta permainan. Iya juga. Ada juga potensi untung finansial yang gede kalau berhasil adaptasi. Atau, ini sering kejadian juga, frustrasi karena talenta-talenta teknologi terbaiknya pada cabut. Mereka ngerasa nggak diberdayain di cara kerja lama. Jadi intinya sih, ya kebutuhan buat jadi lebih adaptif dan inovatif. Oke, buku ini kan katanya memetakan 3 area perubahan besar ya. Kita coba bedah satu-satu. Yang pertama soal cara bangun produk. Itu gimana tuh? Iya, bener. Jadi ini geser dari model project. Tahu kan, project ada awal, ada akhir, selesai, timnya bubar. Heeh. Nah, ini geser ke model produk yang berkelanjutan. Produknya tuh hidup terus, dikembangin terus. Artinya, rilisnya kecil-kecil tapi sering. Idealnya, kata buku ini, ya minimal 2 minggu sekali lah. Wah, 2 minggu sekali. Iya, ini buat ningkatin kualitas dan keandalan produk secara drastis. Tapi, jelas ini butuh fondasi teknis yang kuat banget. Mesti ada investasi serius di deployment infrastructure, instrumentation, sama monitoring. Tanpa itu, ya susah mau rilis cepat dan aman. Padahal itu jantungnya model ini. Oke, paham. Terus yang kedua katanya soal cara memecahkan masalah. Nah, ini kayaknya inti perubahan cara mikir timnya ya? Nah, ini dia. Ini mungkin salah satu yang paling radikal ya. Geser dari tim fitur yang pasif, yang cuma ngerjain apa kata roadmap atau stakeholder, Iya. till empowered product teams. Tim produk yang berdaya. Isinya lintas fungsi, ada PM, designer, tech lead, engineer. Mereka nggak dikasih daftar fitur buat dibikin, tapi dikasih masalah bisnis atau peluang pasar untuk dipecahkan. Masalah bisnis ya, bukan list fitur. Betul. Dan mereka punya otonomi buat melakukan product discovery, riset sendiri, eksperimen, bikin prototipe cepat, buat nemuin solusi yang oke. Oke itu artinya memenuhi 4 risiko kunci. Valuable buat pelanggan, usable, gampang dipakai, feasible, bisa kita bangun secara teknis, dan viable, masuk akal buat bisnis kita. Wow, ini kan berarti keputusan soal solusi produk itu jadi lebih dekat ke orang yang paling ngerti teknologi dan penggunanya ya, turun ke tim langsung. Tepat. Tapi memberdayakan tim kayak gini pasti tantangannya gede ya, apalagi di perusahaan yang mungkin strukturnya lebih hierarkis, lebih kaku. Oh jelas, resistensi pasti ada. Makanya, perubahan ketiga ini juga krusial banget. Cara Anda memutuskan masalah mana yang mau dipecahkan. Oke, gimana tuh? Ini geser dari roadmap tahunan yang udah dipatok atau daftar panjang keinginan dari semua stakeholder Haha, iya sering tuh. ke produk strategi yang benar-benar didorong oleh insight, pemahaman mendalam. Datanya dari mana? Bisa kuantitatif, kualitatif dari pengguna, tren teknologi, dinamika pasar. Strategi ini harus fokus, nggak bisa ngerjain semua hal. Pilih beberapa area kunci aja. Fokus ya kuncinya. Iya.
Dan strategi ini harus nyambung sama product vision yang inspiratif. Gambaran masa depan yang mau kita ciptakan buat pelanggan kita tuh apa? Oke, nah untuk bisa punya tim yang empowered dan strategi yang didorong insight kayak gitu, pasti butuh orang dan budaya kerja yang beda juga ya. Mutlak. Harus. Buku ini nekenin banget pentingnya kompetensi baru. Product manager nggak cuma ngerti produk, tapi harus ngerti banget pelanggan, data, dan bisnisnya. Product designer fokusnya ke pengalaman pakai produk, bukan cuma bagus dilihat. Bukan cuma UI UX cantik gitu ya. Bukan cuma itu. Gimana produknya bekerja buat pengguna. Terus, tech lead dan engineers juga terlibat aktif dari awal di proses penemuan solusi. Bukan cuma nunggu spek jadi terus ngoding. Kuncinya, mereka semua butuh akses langsung ke pelanggan, ke data, ke stakeholder penting. Dan soal budaya kerjanya, gimana tuh perubahannya? Nah, ini yang paling fundamental mungkin. Budayanya geser dari kaku ikutin proses ke fleksibel pegang prinsip. Dari ngontrol ketat ke bangun kepercayaan. Dari ngejar prediksi yang seringkali meleset ke berani inovasi. Yang artinya juga berani gagal. Wah, berani gagal ya. Iya, melihat kegagalan itu sebagai bagian dari belajar, bukan sesuatu yang, wah, harus dihukum atau ditutupi. Ini perubahan budaya yang gede banget. Dan makanya, dukungan penuh dari paling atas, dari CEO, itu syarat mutlak. Tanpa komitmen dari puncak, transformasi ini susah banget berhasil. Oke, tadi kita singgung soal resistensi, tantangan. Gimana buku ini ngasih saran biar perubahan besar ini bisa jalan? Kan nggak mudah ya? Nah, ini nyambung ke konsep yang penting banget di buku ini, terutama di bab-bab akhir seperti chapter 33 itu, tentang transformation evangelism. Jadi intinya, transformasi ini bukan sekedar proyek IT ganti sistem atau sekedar ubah liuceng proses, bukan. Ini perubahan cara mikir, cara kerja, menyeluruh. Evangelism ya, kayak menyebarkan kabar baik gitu. Bisa dibilang gitu. Artinya, butuh komunikasi yang nggak pernah berhenti dari pimpinan dan juga dari orang-orang di dalam yang jadi juara perubahannya. Harus terus-menerus nabuh genderang, jelasin kenapa kita harus berubah, tunjukin hasil-hasil kecil yang positif buat bangun momentum, dan proaktif banget ngadepin keraguan, pertanyaan, bahkan penolakan dari berbagai bagian perusahaan. Ini kayak kampanye perubahan yang jalan terus. Jadi bukan proyek sekali jalan, tapi upaya komunikasi dan advokasi terus-menerus ya. Persis. Harus diulang-ulang terus visinya, alasannya, kemajuannya. Oke, jadi jelas banget ya, ini bukan cuma soal adopsi metode agile atau beli tool baru. Ini benar-benar perombakan cara kerja, cara ambil keputusan, sampai ke pola pikir. Dan itu semua ditopang sama orang yang tepat, kompetensi baru, dan komunikasi yang nggak henti-hentinya tadi. Supaya perusahaan bisa tetap relevan, bisa terus inovasi. Betul sekali. Perubahannya emang nggak gampang. Buku ini jujur banget soal itu. Banyak dibahas tuh, bentuk-bentuk penolakan dari berbagai departemen. Tapi, ya kalau kita lihat, seberapa sering sih inisiatif produk atau fitur baru gagal di model lama? Banyak kan? Iya juga sih. Nah, potensi keberhasilan dengan model operasi produk ini, seperti yang ditunjukin di cerita sukses nyata dari perusahaan kayak CarMax atau Adobe yang bertransformasi, itu bikin model ini jadi, sangat menarik. Dan mungkin ya, krusial buat masa depan. Bener banget. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penutup buat Anda renungkan di rumah. Dengan semua perubahan teknologi dan pasar yang cepat banget sekarang ini, apakah cara kerja perusahaan Anda saat ini udah cukup kuat buat masa depan? Atau jangan-jangan transformasi mendalam seperti yang digambarkan dalam Transformed ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan? Pertanyaan bagus tuh. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.